Pagi ini jadwal gue adalah melihat prosesi potong gigi yang menjadi bagian dari ritual tradisi uh, dari umat Hindu Bali. Kebetulan Dewangga dan keluarga mereka sekarang mengikuti prosesi ini, dan saat ini gue ada di Griya Mas dalam sejarah. Kita lihat prosesinya di dalam ya. Dari ajaran agama Hindu Bali itu setiap orang Bali yang beragama Hindu Bali itu wajib melakukan acara potong gigi atau mupandes. Karena memang dari ajaran leluhur Bali sendiri itu zaman kerajaan Bali kuno pada saat dinasti kerajaan Warmadewa, yaitu Raja Jayapangus itu menikah dengan seorang putri Cina Kang Tingwe. Nah mungkin kalau zaman purbakala itu ya manusia Homo sapien itu belum berbentuk sempurna kan, tapi berperawakan tinggi, besar seperti raksasa dan mempunyai taring. Nah ketika dia menikah dengan putri Cina Kang Tingwe, maka dia harus menyesuaikan diri dengan putri Cina yang berparas cantik dengan bergigi rata. Nah sehingga si Jayapangus itu disyaratkan oleh putri Cina itu untuk memotong 6 giginya dulu sebelum mempersunting si Kang Tingwe. Nah sejak itulah setiap orang keturunan Bali asli yang beragama Hindu itu wajib melakukan potong gigi yang dengan tujuan untuk bisa istilahnya mempercantik rupa. Tetapi setelah ajaran agama Hindu masuk, konsep itu disempurnakan. Jadi memotong gigi itu tujuannya adalah untuk melakukan proses penyucian gigi khusus untuk menahan segala hawa nafsu. Jadi yang dipotong giginya kan 6 ya, 4 gigi depan dan 2 gigi taring. Itu adalah simbol dari Satripu. Satripu itu adalah 6 sifat buruk dari manusia. Ada iri hati, dengki, pembohong, kemudian ada rakus, tamak dan lain sebagainya. Itu dikendalikan dengan simbolisasi giginya diratakan atau dipotong. Bagian gigi. Rangka bercanda. Majang itu ampun sampun.
Suka punya orang tuanya, orang sampurna orang tuanya. Sampai kan Nama Surya Netram Dibolokan Dewa Dewa Mahasakya Brahma Surya Jagapati Dewa Tuhan Yang Bertongkara Wijaya Tegangnya Wah Purwa Bumi Kemulan Brahma Putri Mahadewi Brahmanya Wandini Saraswati Saya jenam Wajanaya Saraswati Om Nama Shivaya, Nama Budaya dan Kebetang Tulas Nawacari Uang Pamidi Menggalak Putra, Enggak ada roga Udah minta hasil, ada roga singkat Ayo makin pakai makin Oh, sampai pakai Ayo makin nekir, Buraman makin nekir Bagaimana pakai Boleh dijelasin nggak yang kamu kenakan saat ini? Ada yang tali merah, biru, dan semuanya? Mungkin dari atas? Jadi ini namanya karawista. Oke. Karawista ini adalah wujud ketajaman pikiran. Jadi orang yang memakai ini adalah tanda bahwa dia diingatkan untuk selalu tajam pemikirannya, berpikir yang positif. Oke. Yang tali itu? Yang tali ini adalah simbol mempererat suatu perilaku. Jadi perilaku kita sekarang sudah diikat dengan yang namanya dharma, ajaran kebenaran. Maka setelah kita mesangi, kita sudah diingatkan harus selalu berjalan di atas dharma, Kebenaran. kewajiban, dan dharma kebenaran. Dan yang di kantong kamu? Nah, ini adalah simbol dari Sang Hyang Acintya atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi pada saat kita sembahyang, kita akan mengundang dan memusatkan pikiran, menempatkan Ida Sang Hyang Widiwasa di kuangan ini. Kemudian kita persilahkan untuk mengisi setiap relung pikiran kita agar selalu diberikan kebenaran. Oke, baik. Kalau untuk Ida Mas Dalam Segara sendiri, beliau kan masih muda ya? Iya. Maksudnya sistem pengangkatan posisi beliau seperti apa ya?
Kalau yang saya tahu, ide Mas Dalam Segara adalah salah satu Sulinggih termuda di Bali. Sulinggi itu Sulinggih itu adalah su itu baik, linggih itu adalah tempat. Jadi kalau di dalam ajaran agama Hindu, Sulinggih itulah orang yang memiliki kedudukan tempat yang baik, yaitu adalah seorang brahmana suci yang melalui proses penyucian yang namanya Dwijati. Dwijati itu adalah lahir 2 kali. Pertama dilahirkan oleh ibunya sendiri, kemudian beliau akan melaksanakan amati raga atau mati secara secara filsafat. Dia meninggal, kemudian dilahirkan kembali oleh gurunya. Gurunya itu yang disebut adalah guru nabi atau nabe. Dia yang dilahirkan oleh guru nabenya ya, yang seorang Sulinggih juga, itu akan resmi menjadi seorang orang suci yang disebut dengan Sulinggih. itu sifatnya dipilih atau semacam Bisa takdir? dipilih karena keturunan, bisa karena panggilan hati. Jadi yang saya tahu ide Mas Dalam Segara itu karena panggilan hati, karena memang dari kecil beliau memiliki indra keenam atau suatu kekuatan yang di-given atau diberikan oleh gaib Tuhan lah. sendiri, sehingga beliau terpanggil hatinya untuk bisa mengabdikan diri lebih luas. Maka syaratnya adalah melakukan proses penyucian. Dan itu prosesnya panjang penyucian. Prosesnya panjang, mulai dari jadi jero mangku dulu, pemangku, kemudian jadi jero gede, kemudian munggah bawati, kemudian baru Dwijati. Itu berapa lama prosesnya? Itu tergantung orang masing-masing sih, karena di situ kan kita harus melakukan perubahan status, perubahan nama, perubahan perilaku, perubahan pakaian, perubahan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi itu perlahan-perlahan, karena yang beliau ucapkan, mantra-mantra yang beliau ucapkan itu adalah Weda yang dibacakan. Sangat-sangat Jadi, seorang disucikan. Sulinggih harus membaca Weda dan memahami Weda, karena setiap Weda yang dia baca itu adalah akan menciptakan energi positif bagi setiap makhluk hidup yang ada di alam. Secara massal, boleh ditunjukkan giginya? Ya, selamat ya. Oke, Mupandes seperti biasa ngajeng. Ngajeng itu artinya adalah makan. Bukan megagan ya Dewa, nggak? Sama. Menggagan. Satu gini. Oh. Kayak menggagah juga. Itu apa gitu isinya? Isinya betutu, ayam betutu sama telur. Oh, Telur pinang. telur pindang. Habis dari sana Om